Baik, selamat siang anak-anak kelas 11 yang terkasih. Bertemu lagi di pembelajaran kimia. Kali ini akan diadakan lewat video pembelajaran ya. Mohon maaf sebelumnya kenapa lewat video pembelajaran, karena sedang ada simulasi AKM atau simulasi ANBK untuk SD yang dilaksanakan di Sekolah Santo Aloysius ini. Jadi kita semuanya harus menggunakan video pembelajaran ya. Ibu usahakan selama termokimia ini selalu diadakan Zoom ya, supaya mengerti semuanya. Dan untuk ulangan, remetnya akan diadakan hari Kamis ya. Ibu akan mengupload video pembahasan dulu beberapa soal yang harus dibahas ya. Nah, dari video pembahasan itu kalian bisa mengikuti remedial yang akan dilaksanakan hari Kamis. Hari Kamis kalian nggak ada pembahasan AKM kan ya? Nggak ada ya hari Kamis berarti. Setelah pulang sekolah. Di bagian remedial LMS kalian masing-masing. Itu untuk ulangan. Sekarang mari kita masuk ke termokimia yang mempelajari energi dalam kimia. Semangat ya semuanya, semoga quote-nya membantu kalian untuk memotivasi kalian untuk belajar. Ya. Sekarang kita akan mengulas dulu ya yang di reaksi eksoterm dan endoterm tentang persamaan termokimia. Ya. Diingati lagi, persamaan termokimia itu merupakan persamaan reaksi yang disertai informasi tentang jumlah mol zat reaksi dan zat produk ya, serta perubahan entalpi yang menyertai reaksi tersebut. Jadi sebenarnya hanya persamaan reaksi kimia biasa yang koefisiennya jelas reaksinya ya, yang sudah setara dan disertai data entalpi yang menyertai reaksi tersebut. Diingati kembali, entalpi itu apa? Entalpi itu adalah energi yang menyertai perubahan dalam reaksi kimia. Ya. Nah, energinya itu dinyatakannya dalam kalor, ya. Kalornya tapi dinyatakan dalam tekanan tetap. Jadi ingat, entalpi itu berarti energi sebenarnya yang menyertai perubahan reaksi kimia ini. Energinya apa? Kalor, pada tekanan tetap. Dan ingat, kalau ada negatif lambang entalpinya berarti dia reaksinya eksoterm, melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Kalau positif berarti dia entalpinya ya, reaksi ini menyerap kalor. Kalornya berpindah dari lingkungan ke sistem. Diingat-ingat kembali, itu dasar yang harus kalian pahami. Nah, Ibu akan sedikit membahas portofolio kemarin ya. Siapa tahu kalian masih ada yang bingung. Yang nomor 2 dan 7A yang Ibu bahas ya. Suatu sistem gas menerima kerja. Wah, kerja berarti kerja itu lambangnya W. Menerima. Kalau menerima berarti dia positif ya lambang kerjanya. Menerima kerja sebanyak 10 kJ dan melepas kalor sebanyak min 6 kJ. Lihat, melepas kalor. Berarti dia min 6 kJ. Ada lambang negatifnya kalornya. Pertanyaannya, berapakah perubahan energi dalam sistem tersebut? Ingat, energi dalam itu apa, Bu? Energi dalam itu adalah total perpindahan energi yang terjadi pada reaksi kimia. Jadi, totalnya tuh ada perpindahan kalor dan ada kerja. Ya, di sini kalornya plus 10 kJ. Di sini kalornya karena dia melepas berarti min 6 kJ, kerjanya itu positif 10 kJ karena dia menyerap kerja. Berarti total energi dalamnya menjadi 4 kJ. Ya. Sekarang yang nomor 7A. Perhatikan semuanya nomor 7A. Ya. Tentukan perubahan entalpi pada pembakaran 1 mol C2H6. Ya, kita lihat di sini 1 mol C2H6.
Tapi yang terdapat di reaksi itu, entalpi reaksinya berlaku untuk 2 mol C2H6. Ya, entalpi yang tertulisnya itu berlaku untuk 2 mol C2H6. Nah, yang ditanya pada saat 1 mol C2H6, berapa tuh jawabannya? Ya, tinggal kita kali silang ya, ini 2 mol kali X sama dengan min 3120 kilojoule kali mol. 1 mol itu 1 kali 3120 ya Kak, 3120 ya. Ini molnya bisa dicoret, X-nya menjadi ini itu 1560 ya kalau nggak salah jawabannya. Ini Ibu ngitungnya mendadak, semoga benar ya angkanya. Kalau nggak benar silahkan dihitung pakai kalkulator dulu. Min 1, iya benar, min 1560 kilojoule. Ya, semoga paham ya. Nah, biar lebih paham nih, ada contoh-contoh persamaan termokimia yang lain. Ya, contoh-contoh yang harus kita mengerti. Ingat prinsipnya, ya, persamaan termokimia yang tertulis ini, ya, entalpi yang ditulis itu hanya berlaku untuk koefisien atau mol-mol yang bereaksi yang sesuai dengan reaksinya. Ya, jadi reaksi 1 mol besi 3 oksida ini, ya, kenapa 1 mol? Karena koefisiennya 1. Entalpinya adalah 621 kilojoule. Kalau 2 mol beda lagi entalpinya. Ya. Sekarang kalau kita lihat dari contoh soalnya. Tentukan perubahan entalpi untuk menghasilkan 1 kg besi. Menghasilkan 1 kg besi, berarti produknya adalah besi. Berarti ini yang ditanyakan sistemnya. Menghasilkan 1 kg besi menurut reaksi di bawah ini. Ya. Nah, di sini dari persamaan termokimia ini kita bisa tahu kalau 2 mol besi yang dihasilkan itu membutuhkan entalpi 621 kilojoule. Nah, di saat 1 kg besi yang dihasilkan, energinya berapa ya? Ini X ya. Nah, berarti karena ini yang dinyatakan dalam persamaan termokimia itu adalah hubungannya dengan mol, berarti 1 kg besi ini harus kita ubah dulu ke mol atau jumlah mol ya. Rumusnya jangan lupa massa per massa molar. Masanya itu 1 kg diubah ke gram menjadi 1000 gram. Massa molarnya 56 gram per mol. 1000 bagi 56 sebentar. Hasilnya 17,8 mol. Oh, berarti kita ubah 17,8 mol itu berapa entalpinya? Sama prinsipnya, tinggal kali silang ya. Jadi 2 mol dikalikan X ya sama dengan, wah ini 621 kali tar. Hasilnya 11.089,28 kilojoule kali mol. Nah, ini molnya bisa kecoret. X-nya berarti tinggal pindah ruas ya. Tinggal 11.089,28 kilojoule dibagi 2. Hasilnya positif 5.544,64 kilojoule. Ya. Nah, jangan lupa tanda positif, tanda negatifnya diikutkan ya. Seperti itu. Jadi, entalpi pada produk 1 kg besi adalah
positif 5.544,64 kilojoule. Reaksinya ternyata endoterm ya, menyerap kalor. Seperti itu, intinya persamaan termokimia itu seperti itu ya. Entalpi yang tertulis itu hanya berlaku untuk mol-mol reaksi yang sesuai dengan koefisien reaksinya ini. Semoga paham ya. Sekarang kita beralih ke berbagai macam entalpi molar. Ya, sebenarnya entalpi molar ini kenapa banyak macamnya? Karena reaksi kimia itu banyak jenisnya. Ya, tapi di SMA itu kita hanya akan mempelajari 4 ini, yaitu entalpi pembentukan standar, entalpi penguraian standar, entalpi pembakaran standar, dan entalpi penetralan standar. Jadi maksudnya ketika ada entalpi pembentukan standar ya, ini tuh entalpi ini berlaku hanya untuk reaksi pembentukan saja. Nah, kalau entalpi penguraian standar berarti entalpinya hanya berlaku untuk reaksi penguraian. Entalpi pembakaran standar berarti entalpinya hanya berlaku untuk reaksi pembakaran. Entalpi penetralan standar berarti entalpinya hanya berlaku untuk reaksi penetralan. Seperti itu pengertiannya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan standar ini, Bu? Yang dimaksud dengan standar ini adalah, jadi saat mengukur entalpi reaksinya ini dilakukan pada keadaan standar. Keadaan standarnya yaitu pada 25 derajat Celcius 1 atmosfer. Nah, pengukuran entalpi pada keadaan standar ini dilambangkan dengan data entalpi yang ada derajat nolnya ini. Ya, jadi tadi kan kalian nemunya entalpinya nggak ada derajatnya tuh. Nah, berarti entalpi itu belum tentu diukurnya pada keadaan standar. Tapi kalau ini ada derajatnya, oh berarti itu adalah entalpi standar. Yang pengukuran entalpinya itu dilakukan pada keadaan 25 derajat Celcius 1 atmosfer. Seperti itu. Sekarang mari kita lihat masing-masing jenis entalpi molarnya. Kita lihat entalpi pembentukan standar dulu. Ya. Entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan satu mol zat dari unsur-unsurnya yang tentunya terjadi pada keadaan standar. Contohnya, reaksi pembentukan hidrogen. Reaksi pembentukan air. Bisa dilihat di sini air itu terdiri dari atom hidrogen dan atom oksigen. Ya, nah unsurnya berarti ingat hidrogen itu di alam bebas nggak ada hidrogen saja. Tapi hidrogen atau gas-gas itu umumnya dalam keadaan diatomik. Ya, berarti pembentukannya dari unsurnya itu hidrogen. Ya. Lalu air ini ada unsur apa lagi? Oksigen ya. Ingat oksigen itu di udara itu nggak ada oksigen saja tapi O2. Nah, ada O2 yang membentuk air. Nah, ada catatan di sini kan pengertiannya pembentukan satu mol zat. Berarti koefisien zat yang terbentuk berarti di sini yang terbentuknya adalah air ya karena reaksi pembentukannya air. Koefisien zat yang terbentuknya itu harus 1. Ya, jadi biarin si unsur-unsurnya ini memiliki koefisien pecahan, biarin. Yang penting si zat yang terbentuknya itu harus 1 koefisiennya. Gitu. Saya kasih contoh lain lagi. Reaksi pembentukan aluminium oksida. Ya, berarti lihat di sini aluminium oksida ada unsur apa aja? Aluminium dan oksigen. Nah, ingat-ingat aluminium itu logam, berarti dia bisa berdiri sendiri, bisa dalam atom aluminium saja. Ya. Lalu ada oksigen, ingat di udara bebas itu oksigennya O2 karena dia gas. Ya. Membentuk
aluminium oksida yang entalpi pembentukan standarnya adalah min 3.376 kJ. Gitu. Jadi ketika kalian bertemu data entalpi seperti itu ya, misalkan kalian harus tahu entalpi ini berlaku untuk reaksi pembentukan standar. Ya, reaksi yang merupakan pembentukan satu mol zat dari unsur-unsurnya. Tapi boleh dilihat dulu di reaksi kedua ini. Tadi syaratnya apa sih entalpi pembentukan standar itu? Koefisien zat yang terbentuk harus 1. Berarti, lihat. Di sini, zat yang terbentuk koefisiennya 2. Berarti salah dong, ini penulisannya ya. Berarti ini entalpi pembentukan standarnya bukan saat 1 mol. Berarti kita ubah ya. 2 mol aluminium oksida itu min 3.376. Sementara tadi entalpi pembentukan standar itu harus 1 mol zat yang terbentuk. Berarti saat 1 mol berapa tuh? Ya, tinggal kali silang, betul? Dua mol dikali X sama dengan min 3.000, maafin ada kilojoule lah, 3.376 kilojoule dikali mol. Berarti X atau entalpi pada 1 molnya adalah, bentar saya hitung dulu. Ini tuh 1, 16 bagi 2, 8 ya. Ini molnya bisa kecoret. Nah, jadi sebenarnya reaksi pembentukan aluminium oksida itu, ini dibagi 2 semuanya ya. Ini berarti 3/2. Ini nggak ada koefisiennya dan entalpinya harusnya min 1688 kJ. Ingat, koefisien zat yang terbentuk harus 1. Nah, lihat nih reaksi pembentukan C2H2 juga. Ya, ingat ada unsur apa saja di C2H2 ini? Ada unsur karbon. Karbon itu bisa berdiri sendiri, bisa dalam bentuk atomnya. Terus ada hidrogen. Ingat, hidrogen itu gas. Gas itu nggak ada yang satu atom doang. Dia harus merupakan diatomik seperti ini. Ya, membentuk satu C2H2 atau asetilen ya ini ya. Nah, entalpi pembentukan standarnya 227 kJ. Benar ya, berarti penulisan yang ketiga karena zat yang terbentuknya koefisiennya udah 1. Nah, kalau kalian lupa unsur-unsurnya tuh seperti apa nih, saya ingetin. Gas, semua gas kecuali gas mulia, selalu berbentuk diatomik. Ada H2, O2, N2, Cl2, ya. Halogen itu atau golongan 7A itu kayak klorin, fluorin, bromin, iodin itu juga harus dalam berbentuk gas diatomik. Nah, kalau logam itu selalu berbentuk monoatomik. Ya, ada natrium, besi, magnesium, kalium, tembaga, cuprum ya. Maka dari itu waktu kelas 10 saya minta kalian hafalkan ya golongan-golongan SPU itu, unsur-unsur di SPU. Gunanya tuh buat ini sebenarnya ya. Lalu unsur non-logam monoatomik atau karbon, ya, salah satu contohnya itu bisa berdiri sendiri atom gitu, menjadi atom karbon. Nah, beberapa unsur juga dia tuh berbentuk molekul, contohnya fosfor itu bentuknya harus P4, belerang itu bentuk standarnya adalah S8. Seperti itu, ini yang harus diingat-ingat. Sekarang mari kita lihat contoh soal entalpi pembentukan standar biar lebih paham ya. Kita lihat halaman 89 buku cetak nomor 7. Lihat ya, diketahui persamaan termokimia berikut. Ada tuh persamaan termokimianya. Saya tulis persamaan termokimianya ya. N2 menjadi hidrogen, jadinya amonia. Entalpinya
min 92,22 kilojoule. Berapakah entalpi pembentukan standar yang ditanya ya? Entalpi pembentukan standar dari NH3 ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari reaksinya, ini sudah merupakan reaksi pembentukan ya. Lihat molekulnya itu NH3, di situ ada unsur nitrogen dan hidrogen. Nah, unsur pembentuknya udah ada di reaktannya nih, ada nitrogen, gas N2, dan hidrogen, gas H2. Tapi yang menjadi kendala di sini, zat terbentuknya tuh belum 1 mol, belum 1 koefisiennya. Berarti untuk menjadi entalpi pembentukan standar, harus kita rubah dulu ya entalpinya di saat entalpinya itu 1 mol NH3. Sama caranya. Ketika ada 2 mol NH3, dia itu entalpinya min 92,22 kilojoule. Tapi ketika hanya ada 1 mol ya untuk dicari entalpi pembentukan standarnya, dia berapa sih energinya? Ya, tinggal kita kali silang, 2 mol kali X dikali min 92,22 kilojoule kali mol. Ini dicoret, jadi ternyata energinya itu menjadi min 9 bagi 2, 4, min 46,11 kilojoule. Jadi, entalpi pembentukan standar dari NH3 adalah min 46,11 kilojoule. Ya, jadi jangan terkecoh kalian saat melihat reaksi seperti ini. Wah, Bu, reaksi ini sudah merupakan terbentuknya NH3 dari unsur-unsurnya. Berarti entalpi ini adalah entalpi pembentukan standar, Bu. Ingat pengertiannya, entalpi pembentukan standar itu hanya berlaku untuk 1 mol zat yang terbentuk. Di sini molnya itu adalah 2 karena koefisiennya 2. Berarti entalpi yang tertulis belum entalpi pembentukan standar. Harus kita cari dulu 1 molnya berapa. Semoga paham. Ya. Sekarang kita coba yang 8A ya. Kita coba yang 8A. Diketahui entalpi pembentukan standar dari berbagai zat sebagai berikut. Contohnya saya ambil yang HNO3 aja. Atau asam nitrat ya itu namanya. Entalpi pembentukan standar asam nitratnya min 135 kJ mol pangkat min 1. Nah, tuliskan persamaan termokimia reaksi pembentukan zat asam nitrat ini. Nah, ingat gimana nulis reaksi pembentukannya? Kita lihat dulu di sini ada unsur apa aja. Oh, ada unsur H. H itu dalam keadaan standarnya dia merupakan gas diatomik, ya. Terus ada unsur N juga gas diatomik. Ada unsur O, Bu, berarti ada gas diatomik oksigen ya. Membentuk HNO3. Nah, ingat HNO3 ini kalau dia mau dinyatakan persamaan termokimianya dalam entalpi pembentukan standar, zat yang terbentuknya koefisiennya harus 1. Berarti kita mengubah koefisien di sebelah kiri saja ya. Di kanan hidrogennya ada 1, di kiri hidrogennya ada 2. Berarti harus kita kali setengah supaya jumlahnya sama, hidrogennya menjadi 1. Nitrogen juga sama berarti ya. Sekarang yang oksigen. Oksigen di kanan ada 3, di kiri ada 2. Berarti oksigennya yang di kiri harus dikali 3/2 ya. Supaya jumlahnya sama di kanan kiri menjadi 3. Nih lihat oksigennya kan O2 nih. Tapi koefisiennya 3/2. Berarti 2 ini dikali sama 2 kan ya.
Berarti jumlah oksigennya ada 3. Siapa tahu ada yang lupa cara menyetarakan reaksi secara pecahan. Nah, persamaan termokimianya belum beres. Berarti harus kita tulis entalpi pembentukan standarnya menjadi, karena ini udah 1 ya, zat terbentuknya 1 mol, min 135 kJ mol pangkat min 1. Semoga paham ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh PC saya. Sekarang kita akan mempelajari selanjutnya entalpi penguraian standar. Lambangnya delta H derajat D. Berarti D ini berlaku untuk penguraian standar. Ya. Entalpi penguraian standar adalah perubahan entalpi yang terjadi pada penguraian zat 1 mol zat. Berarti zat yang terurainya 1 mol ya, membentuk unsur-unsurnya yang terjadi pada keadaan standar. Jadi sebenarnya entalpi penguraian standar ini adalah reaksi kebalikan dari entalpi pembentukan standar. Kalau tadi di pembentukan itu dia membentuk jadi zat tertentu, kalau di penguraian ini si zat yang terbentuk tadi itu terurai menjadi unsur-unsurnya. Boleh dilihat ya. Di sini reaksi penguraian air ya, ini air, lihat dia itu terurai menjadi unsurnya. Unsur air itu ada apa aja nih? Ada hidrogen yang harus dalam gas diatomik. Ada oksigen yang harus dalam gas diatomik. Ya, nah catatannya koefisien zat yang terurai sesuai dengan namanya penguraian ya. Koefisien zat yang terurai itu harus 1 karena tadi penguraiannya pada 1 mol zat. Ya berarti biarin unsur-unsurnya itu dalam keadaan pecahan. Nah, entalpi pembentukan standarnya datanya menjadi kebalikannya ya. Kalau tadi penguraiannya itu min 282 kJ ya pembentukannya. Karena penguraiannya itu reaksinya adalah kebalikannya, jadi hanya beda tanda menjadi positif 282 kJ. Nah, lihat yang reaksi kedua ini salah ya, penulisan reaksinya. Koefisien zat yang terurainya harus 1. Berarti ini dibagi 2 menjadi 2, ini 3/2. Berarti data entalpinya salah dong, Bu. Yang benar itu tadi berapa sih, saya lupa. Yang harusnya min 1688 ya. Tapi karena ini reaksinya terbalik, jadi entalpinya harusnya positif 1688 kJ. Seperti itu. Untuk reaksi penguraian C2H2 sama ya kebalikannya dari yang pembentukan. Coba pahami ya sambil dicatat. Sekarang kita coba latihannya ya, halaman 90 nomor 13. Diketahui entalpi pembentukan standar dari air adalah entalpi pembentukan standar dari air atau H2O adalah min 285,85 kJ mol pangkat min 1. Ya, maksudnya mol pangkat min 1 ini apa, Bu? Kenapa tadi ada data, kenapa waktu ada persamaan reaksinya, kilojoule-nya nggak ada mol pangkat min 1-nya, Bu? Maksudnya, mol pangkat min 1 di sini ya, data entalpi ini tuh hanya berlaku untuk 1 mol. Ya, karena di sini nggak kelihatan kan 1 molnya gimana, karena hanya data yang diketahui. Tapi ketika sudah dalam bentuk persamaan reaksi, sudah jelas entalpi ini untuk 1 mol penguraian H2O. Karena lihat koefisien reaksinya 1. Jadi biasanya kalau dalam data saja seperti ini, data entalpinya ada mol pangkat min 1-nya, yang artinya entalpi ini hanya berlaku untuk 1 mol pembentukan H2O. Ya.
Sekarang lanjut ya baca soalnya. Ini data entalpi pembentukan standarnya. Nah, berapa kalor yang diperlukan? Ya, kalor yang diperlukan berarti sama aja entalpi yang diperlukan ya. Untuk menguraikan 10 gram air. Ya, delta H untuk delta H penguraian untuk 10 gram air menjadi hidrogen dan oksigen pada keadaan standar. Yang pertama, sebentar. Yang pertama, kita harus tulis dulu reaksi entalpi pembentukan standarnya. Lihat di sini air ada unsur apa aja? Ada unsur hidrogen yang diatomik dan ada unsur oksigen yang diatomik. Ya. Membentuk H2O yang data entalpi pembentukan standarnya ini 285,85. Nah, kalau udah dalam reaksi gini tulisnya kilojoule saja. Berarti hanya berlaku untuk 1 mol H2O. Nah, sekarang kita setarakan reaksi dulu. Di kiri hanya 2, di kanan hanya 2. Di kiri O-nya 2, di kanan O-nya 1. Berarti yang di kiri oksigennya harus dikali setengah nih, biar oksigennya juga jumlahnya 1. Nah, yang kedua, karena tadi yang ditanya kalor yang diperlukan untuk menguraikan, berarti kita harus cari dulu ya, kalor penguraiannya itu berapa? Tinggal dibalikkan ya dari reaksi pembentukannya. Nah, penguraian 1 mol zat membentuk unsur-unsurnya. Entalpinya juga tinggal dibalik tandanya menjadi positif 285,85 kJ. Kenapa sih Bu tinggal dibalik tandanya? Karena ingat energi itu tidak dapat dihilangkan dan tidak dapat diciptakan. Sementara ini masih satu tahap reaksi yang sama tapi cuman berbeda ya. Dia yang satu terbentuk, yang satu terurai. Jadi dia hanya beda tanda. Siapa tahu masih ada yang tidak mengerti kenapa harus berbeda tandanya ketika dia membentuk dan mengurai. Nah, ini entalpinya. Ya, sekarang yang ditanya kalor penguraian berapa tadi? 10 gram air ya. Maaf kalau ditanyanya untuk 10 gram air berarti bukan entalpi penguraian lagi yang ditanya ya, tapi kalornya. Tapi kalornya juga bisa dicari dari data entalpi ini. Ya. Data entalpi untuk 1 mol H2O itu adalah positif 285,85 kJ. Nah, sekarang untuk 10 gram air, kalor untuk 10 gram air itu berapa? Ada yang dinyatakan dalam X. Nah, lihat, kan tadi itu di entalpi itu kita hanya membahas hubungannya dengan mol. Berarti air ini harus kita cari dulu molnya. 10 gram dibagi, ingat air itu massa molarnya, H itu kan 1, AR-nya O itu 16, berarti MR dari H2O itu adalah 18. Berarti massa molar air itu 18 gram per mol. Diingat-ingat lagi kalau ada yang lupa rumus mol, ya. Harus sudah luar kepala ini. Hasilnya berapa 10 bagi 18? Bentar. Oh, 0,55 mol. Berarti di sini kita ganti 10 gram air itu adalah kalor untuk 0,55 mol air. Berapa dia? Dia yang atas kita ganti.
Sama kayak tadi ya, tinggal kali silang, betul? Ya, berarti kalau mau dikali silang, 1 mol H2O kali X, jawabannya 1 mol ya. 1 mol kali X, terus dikali silang 0,55 mol air, dikali 285,85. Wow, jadi berapa tuh sebentar? Oh, 158,85 kilojoule dikali mol. Nah, molnya bisa dicari. Wah, ternyata kalor pada 10 gram air itu adalah kok 185? 158,85 kilojoule. Seperti itu. Nah, semoga paham ya. Berarti saya tulis di sininya. Kalor penguraian 10 gram air adalah positif ya tadi itu ya dari tadi ya. Positif 158,8 kilojoule. Semoga paham ya anak-anak. Aduh, tulisan saya tidak membaik ya. Aduh, susah sekali nulis pakai pen tab ini. Kalau ada yang nggak jelas boleh tanya saya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke entalpi pembakaran standar. Berarti entalpi pembakaran standar itu adalah perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi pembakaran sempurna 1 mol zat yang terjadi pada keadaan standar. Ingat, reaksi pembakaran itu selalu direaksikan dengan oksigen. Dan hasilnya kalau misalkan karbon selalu CO2 plus H2O. Tapi kalau misalkan bukan karbon, misalkan S plus O2 gitu ya, ini kan reaksi pembakaran juga, hasilnya tinggal digabung saja seperti ini. Tapi yang dibakarnya itu 1 mol zat. Ya, berarti kalau yang dibakarnya ada hidrokarbon, hidrokarbonnya ini yang dibakar kan ya, berarti dia harus 1 mol zat. Atau koefisiennya tertulisnya 1. Ini seperti yang tertulis di sini ya. Yang dibakarnya kan CH4, koefisiennya 1. Berarti entalpi pembakaran standar yang dilambangkan delta H derajat C, ya, dia itu min 802 kilojoule. Nah, bisa lihat lagi reaksi pembakaran C2H2 yang di bawahnya. Yang dibakarnya itu harus 1 koefisiennya, peduli amat yang lain. Mau koefisiennya pecahan nggak apa-apa ya. Berarti nanti data entalpi pembakaran standar yang tertulisnya di sini itu adalah untuk 1 mol C2H2. Ya, jadi dari ketiga reaksi tadi kalian juga harus ingat-ingat lambang entalpinya seperti apa. Kalau delta HF itu untuk pembentukan, delta HD itu untuk penguraian, kalau delta HC untuk pembakaran. C itu combustion soalnya, F itu formation, D itu decomposition. Sekarang coba kita langsung lihat deh contoh soal 91 nomor 14. Diketahui persamaan
termokimia. Nah, persamaan termokimia reaksi pembakaran asitelina sebagai berikut. Sebentar. Ada 2C2H2 plus 5O2 menjadi 4CO2 plus 2H2O, entalpinya min 2599,1 kJ. Nah, bisa lihat dulu kalian ya dari reaksi ini. Reaksi ini, walaupun ada reaksi pembakaran karena plus O2, dia belum dinyatakan sebagai entalpinya itu belum dinyatakan sebagai entalpi pembakaran standar. Jadi ini belum reaksi pembakaran standar. Kenapa? Zat yang dibakarnya molnya masih 2. Sementara tadi kalau keadaan standar harus dalam 1 mol saja atau koefisiennya 1. Berarti ketika kita menjawab nomor A, tentukan entalpi pembakaran standar C2H2. Jadi ketika kalian menuliskan data entalpi pembakaran standarnya plus 2599,1 kJ, salah. Karena entalpi ini berlaku untuk 2 mol C2H2. Kita harus cari dulu untuk 1 molnya itu berapa ya? Berarti kita cari ya 2 mol C2H2 itu entalpinya min 2599,1 kJ. Sementara untuk 1 molnya yang akan kita cari, tinggal kali silang. Ya, 2 mol kali X sama dengan min 2599,1 kJ dikali 1 mol. Molnya kecoret, X-nya berarti tinggal min 2599,1 bagi 2. Jawabannya, maaf tadi Ibu ngitung dulu, min 1299,5 kJ. Berarti entalpi pembakaran standarnya adalah min 1299,5 kJ. Atau kalau kita mau tulis persamaan termokimianya, ya. Kalau kita mau menulis datanya saja seperti ini, kita harus menyertakan mol pangkat min 1, yang artinya delta H pembakaran standar ini berlaku untuk 1 mol. Tapi kalau kalian menuliskan dengan persamaan termokimianya, ya tidak usah pakai mol pangkat min 1-nya. Langsung kilojoule saja. Ya, sekarang kita lihat contohnya yang B. Ya, contohnya kita lihat yang B. Masih halaman 91 nomor 14 yang B. Berapa kilojoule kalor, berarti kalor yang ditanya di saat dihasilkan pembakaran berapa kalor yang dihasilkan pada pembakaran 10 liter gas asitelena atau C2H2 tadi. Ya, berapakah dia kalor pembakarannya? Bisa kita lihat dari data entalpi pembakaran standarnya ya. Berarti 1 mol C2H2 itu energi atau entalpinya adalah min 1299,5 kJ. Lalu saat 10 liter berapa energinya?
Lihat, ingat-ingat persamaan termokimia itu hubungannya hanya dengan mol, berarti kita harus cari dulu mol dari 10 liter C2H2. Lihat, di situ ada pada keadaan STP, STP itu adalah 22,4 dikali dengan mol, ya. Volumenya 10 liter, molnya yang kita cari, jadi jumlah molnya sama dengan 10 liter bagi 22,4. Waduh, bentar. 0,4 mol. Berarti yang ditanya adalah saat 0,4 mol gas asetilena, berapa kalornya? Gitu ya. Jadi 1 mol dikali X, tinggal kali silang. 1299,5. Ini berapa ya? Jawabannya adalah 519,8 kilojoule dikali mol. Molnya tinggal dicoret. Oh, jadi kalornya adalah 519,8 kilojoule. Jadi kalor yang dihasilkan pada pembakaran 10 liter gas asetilena adalah, oh ini negatif ya tadi itu ya, jangan dilupakan ya negatifnya, min 519,8 kilojoule. Seperti itu. Ya. Nah, ada satu lagi entalpi, tapi ini hari Kamis saja ya. Ini untuk entalpi pembakaran standar. Nah, jadi itu entalpi, berbagai macam entalpi molar itu ya, jadi kalian harus ingat pengertiannya apa. Sebenarnya gampang pengertiannya, 1 mol zat yang terurai, 1 mol zat yang terbentuk, 1 mol zat yang dibakar. Lalu kalian harus hafal bagaimana tandanya, entalpi pembentukannya, dan harus mengerti kapan satuannya memakai kilojoule saja atau kilojoule mol pangkat min 1. Nah ini ya perbedaannya. Kalau kita memakai kilojoule mol pangkat min 1 itu ketika hanya ditulis datanya saja seperti ini. Tapi ketika kita sudah menulis reaksinya, di situ sudah jelas berarti entalpi yang berlaku itu untuk 1 mol asam nitrat. Hati-hati ya. Nah, kalau sudah, silakan kerjakan latihan 2.2 nomor 1 sampai 4 yang akan dikumpulkan hari Kamis juga. Oke, jadi sekarang saya sistem pengumpulannya dikumpulkan saat mata pelajaran itu berlangsung. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan saat PR minggu hari Kamis, silakan siapkan pertanyaannya, biar saya bahas. Terima kasih, semoga jelas dengan keterbatasan kita lewat video pembelajaran ini. Selamat belajar, selamat berkarya, Tuhan Yesus berkati. Kalau ada yang masih bingung, boleh PC saya ya.